Jember dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan? Bapak Galih. Kita dengan Bapak Galih yang sudah memulai usaha lumpia khas Semarang yang slogannya saya lihat tadi lumpia Semarang tapi rasa Jawa Timuran ya Bapak, betul. Oke, boleh disebutkan Pak, di sini menunya ada apa aja? Kebetulan saya juga alumnus. Jadi menunya yang kami sediakan adalah rebung ayam telur, sayur ayam telur, lumpia pisang raja coklat, lumpia pisang raja keju. Kalau untuk yang rebung ayam telur itu murni yang Semarangan, khas Semarangan. Yang sayur ayam telur itu adalah lumpia dengan isian wortel, jagung manis, bawang bombay, daging ayam dan telur. Tentunya telurnya berkualitas. Dan lumpia pisang coklat berasal dari krim coklat Van Houten yang sudah dirasakan mbak-mbaknya, dan juga pisang keju dari keju parmesan juga sudah dirasakan, dan itu yang kami sediakan. Baik Bapak, boleh diberitahu Bapak sudah memulai usaha lumpia ini sejak tahun berapa? Kurang lebih dari tahun 2016. Baik, sejak 2016 sampai 2025 ini, apakah Bapak menjual per itemnya itu sama atau berbeda dan harganya itu berapa? Pertama, kalau saya awal-awal buka itu di harga ada dua jenis dulu, jenis mini sama premium. Kalau yang premium itu per bijinya 5.000, kalau yang mini itu 3,5 atau 10.000 dapat 3 dulu awal untuk mengenalkan produk kita tahun 2016. Terus selanjutnya 2 tahun kemudian naiklah jadi satu jenis lumpia premium semua dengan harga 6.000 yang situ sampai sekarang jadi 8.000. Misal ada kesempatan untuk menaikkan harga ini dari permintaan saja untuk mendapatkan untung yang lebih atau cukup, kira-kira berapa harga yang akan Bapak tetapkan di saat ini? Kalau sesuai dengan aturan, kami kan ikut paguyuban ya, sesuai dengan aturan itu per biji minimal 10.000. Nah, tetapi kita masih menjangkau paksa-paksa, di mana biar intinya kita masih memiliki sedikit keunggulan dari yang lain, harganya lebih terjangkau lah, sesuai dengan kualitas yang kita kasih. Saya akan bertanya berapa banyak produk yang Bapak sediakan per minggu saat ini dengan harga yang sekarang? Kalau saat ini kita bikin kurang lebih sekitar 3-4 kali. Per bikin itu kurang lebih sekitar 300 biji. Berarti satu kalinya 300 biji itu lumpia rebung. Kalau untuk lumpia yang lain kurang lebih sekitar 200 biji. Itu kalau seminggu bisa 2 kali, kalau yang lain, kalau yang rebung itu bisa sampai 4 kali. biasanya kan kalau harganya naik, sebagian produsen itu nyiapin produknya dengan berat yang lebih banyak ya Kak ya. Nah, karena keuntungannya tentu akan lebih banyak juga. Berapa banyak produk yang Bapak sediakan per minggu dengan harga yang lebih tinggi? Kalau kami untuk menambah produk itu kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Jadi kita tidak sesuai dengan keuntungan atau apa, bukan, tetapi permintaan pasar. Ya itulah jebakan dari pengusaha. Jadi pada saat keuntungan banyak kita bikin banyak, tetapi pangsa pasar tidak merespon dengan baik, percuma. Gitu. Jadi kita akan tetap dari dulu sampai sekarang pun bikinnya juga ukurannya segitu. Mungkin cuman ritmenya yang lebih banyak. Contoh satu hari per hari bikin, per hari bikin. Dalam satu minggu kan akhirnya 6 hari. Nah, jadi kalau seumpamanya lebih jadi 10.000 gitu, ya saya masih tetap mempertahankan yang satu minggu 4 kali atau 3 kali itu saja. Kurang lebih segitu.
Betul. Ya, karena kita kan banyak reseller ya, banyak reseller. Jadi ada beberapa reseller yang sudah pesan dulu atau apa kayak gini, nanti sore itu sudah ada yang pesan 100. Kalau gitu, kalau kita nggak ready beku nanti kesulitan. Jadi kita pasti sekarang masih ada ready beku, itu pasti ada. Karena apa? Ada yang dibawa keluar kota, bawa oleh-oleh. Jadi produk kita ini kebanyakan dianukan oleh-oleh. Dari pihak produsennya ya, Pak. Yeah. Kalau boleh tahu, kira-kira penjualan seminggunya dengan harga yang sekarang kan 12.000 ya, Pak. Itu bisa diperkirakan nggak? Maksudnya itu berapa bulan? Kalau nggak mesti ya, tapi rata-rata per hari kurang lebih sekitar 100 ini rata-rata. Kalau rata-rata bisa kadang-kadang 300 belas gitu, terus kadang-kadang cuma 50 ya 100 saja 100 gitu. Tadi kan dari harga 8.000 Per hari ya, ini per hari ya. Iya, iya. Kalau satu minggu ya dikalikan aja lah. Kalau tadi kita kan bikin permisalan harganya naik. Kalau harga itu kan Ya, kira-kira Bapak bisa perkirakan nggak dengan harga sendiri itu pasar ini jalanin angin lebih berapa gitu? kalau sebenarnya itu kayak apa namanya, kayak apa sih? Kayak kejutan ya. Jadi pada saat harga naik itu selalu yang terjadi adalah turun dulu sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu turun, habis itu normal lagi. Dan yang di harga 8.000 ini ritmenya agak lama ini, jadi makanya masih saya pertahankan. Jadi kita kan tidak melulu dengan untuk mendapatkan keuntungan, tidak melulu dengan mencari keuntungan dari margin, tetapi kita bisa mencari supplier yang lebih murah atau apa seperti itu, dan kita mengatur waktu itu juga bisa. Dalam artian mengatur waktu pada saat kita lebih tidak terlalu capek lah bahasanya, itu kan sudah kita mengurangi karena pengusaha sendiri kan sudah mengurangi harga kita. Dalam artian value-nya kita itu berkurang juga karena kita di sini sebagai karyawan, walaupun ini milik saya. Boleh dikasih perkiraannya nggak angkanya? Angka Iya, kalau misalnya harganya naik, itu Bapak bisa perkiraan kalau tadi kan harga 8 itu per harinya bisa laku rata-rata 100.000. Nah, kalau misalnya dinaikin itu ada perkiraan 80 atau kalau di awal pasti turun 50 ke bawah, 50 pasti turun. Karena apa? Pembeli itu tidak mau tahu berapa produksi. Jadi kemungkinan malah di bawah 50, tetapi bagi orang-orang itu yang baru-baru ya, atau yang istilahnya memiliki daya beli terbatas. Tetapi bagi orang-orang yang sudah langganan kami, yang sudah lama, merem sudah. Pokoknya malah mereka sering gini, Pak, aku ojo gini. Cuman itu aja ya bahas. Cuman penyajian atau Pak, aku sampai daun bawahnya. Oke, teman-teman, jadi itu tadi wawancara bersama narasumber Pak Dante. Terima kasih Bapak sudah mau dijadikan sebagai narasumber kami. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.